Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Ampuh Tutorial dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Ampuh Tutorial. Channel Ampuh Tutorial kali ini akan membahas tentang tabel linearitas kualifikasi ijazah S1 dengan program studi PPG Kemenag 2022 ya. Tabel linearitas kualifikasi ijazah S1 dengan prodi PPG Kemenag ini sudah ada dalam Juknis Kemenag, yaitu nomor 332 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, kurang lebih inti dari Juknis ini adalah tentang linearitas kualifikasi ijazah S1. Bisa melihat di blog saya ya, di Insolin SBG Menuntut Channel atau di channel YouTube saya ini. Ini adalah inti dari Juknis PPG Kemenag 2022 tentang linearitas kualifikasi ijazah S1. Di sini saya sudah mencatat ada beberapa linearitas kualifikasi akademik guru. Yang pertama adalah mapel rumpun agama di MI, MTS, MA, dan MAK tahun 2022. Nah, untuk program studi PPG mata pelajaran fikih itu yang bisa mendaftarnya adalah lulusan studi S1 atau D4, pendidikan agama Islam, pendidikan agama, pendidikan ilmu agama, ahwalus syahsiyah, peradilan agama, perbandingan madhab, jenayah, siasah, pidana Islam, muamalah, ilmu falak, dirosah Islamiyah, perbandingan madhab dan hukum, tafsir hadis syariah, syariah Islamiyah, dan syariah wal qanun. Ini bisa mendaftar program studi PPG mata pelajaran fikih. Mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bisa mendaftar adalah lulusan S1 atau D4, pendidikan agama Islam, pendidikan agama, pendidikan ilmu agama, tafsir hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, dirosah Islamiyah, tafsir ulumul Quran, dan hadis ulumul hadis. Kemudian Mapel Akidah Akhlak, program studi PPG Akidah Akhlak bisa mendaftar yaitu yang lulusan S1 dan D atau D4, pendidikan agama Islam, pendidikan agama, pendidikan ilmu agama, akidah filsafat Islam, akhlak tasawuf, ilmu tasawuf, tasawuf dan psikoterapi, dirosah Islamiyah, dan perbandingan agama. Kemudian mapel PAI lainnya yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Program studi PPG ini yang bisa mendaftar adalah PAI, pendidikan agama, pendidikan ilmu agama, sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, dirosah Islamiyah, ilmu sejarah, sejarah, dan pendidikan sejarah. Nah, ini adalah program studi PPG untuk mapel PAI dan program studi S1-nya yang bisa mendaftar ke mata pelajaran PPG ini ya. Ini rumpun PAI. Kalau sahabat salah satu dari pun S1 ini, maka mendaftarnya hanya bisa ke 4 pelajaran ini. Catatan walaupun sahabat di realitanya atau di SKBM-nya atau di simpatikannya terjadwalnya itu bukan mapel PAI. Asalkan studinya itu S1-nya itu ada di sini, sahabat bisa mendaftar di program studi PPG PAI ini ya. Kemudian kita lanjut sahabat ke rumpun mapel umum di RA, MI, MTS, MA, dan MAK tahun 2022. Kita ke jenjang Rodotul Atfal terlebih dahulu. Program studi PPG untuk guru kelas RA ya dengan kode 21. Ini guru kelas RA, PPG guru kelas RA yang bisa mendaftar ke mapel ini hanya program studi S1 atau D4 yaitu Sarjana Pendidikan Guru RA, PGRA, Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD ini ya, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru TK, psikologi, psikologi Islam, bimbingan konseling Islam, dan bimbingan dan penyuluhan. Nah, jika saudara atau sahabat semua
lulusan sarjana ini itu bisa mendaftar ke guru kelas RA. Kemudian guru kelas jenjang dasar ibtidaiyah dengan kode 28 yang bisa mendaftar ke program studi PPG guru kelas MI adalah yang lulusan S1 atau D4, 1 PGMI, PGSD, psikologi, ijazah pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan PPKN, pendidikan IPS, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, sejarah, ekonomi, geografi, tadris IPS, tadris bahasa Indonesia, tadris matematika, tadris IPA. Itu bisa mendaftar di program studi atau mapel PPG-nya guru kelas MI. Kalau sahabat lulusan S1-nya salah satu dari mapel ini, salah satu dari S1 ini, maka bisa mendaftar di guru kelas MI. Nah, jadi sekarang kalau ada sarjana matematika bahasa Indonesia PKN IPA yang ada di tabel ini, ngajar di SD itu bisa linear untuk daftar PPG guru kelas MI. Jangan khawatir ya, bukan hanya PGMI dan PGSD saja yang bisa mendaftar PPG guru kelas MI, tapi ini buktinya banyak sekali sahabat. Kemudian guru mata pelajaran umum di MTS, MA, dan MAK. Program studi PPG Seni Budaya, yaitu yang bisa mendaftar adalah lulusan S1 atau D4, pendidikan seni budaya, seni drama, seni tari, musik, kriya, rupa, pertunjukan, dan media rekam. Ini bisa mendaftar ke seni budaya. Gitu ya. Kemudian Penjaskes, yaitu lulusan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan dan kepelatihan. Ini bisa mendaftar PPG di guru penjas ya. Kemudian ada bahasa Jawa, PPG bahasa Jawa yang bisa mendaftar adalah lulusan S1 pendidikan bahasa dan atau sastra Jawa. Kemudian lulusan sastra Nusantara. Kemudian PPG Bahasa Inggris yang bisa mendaftar yaitu lulusan pendidikan bahasa dan atau sastra Inggris, tadris bahasa Inggris. Mapel PPG IPS yang bisa mendaftar pendidikan IPS, geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, sosiologi dan antropologi, akuntansi, ekonomi koperasi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, sosiologi dan antropologi, akuntansi, ekonomi koperasi, tadris IPS, ekonomi syariah, akuntansi syariah. Mapel PPG IPA yang bisa mendaftar adalah lulusan pendidikan IPA, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, fisika, kimia, biologi, tadris IPA, tadris fisika, tadris kimia, tadris biologi. Ini IPA. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, MAPEL PKN. Yang bisa mendaftarnya adalah lulusan S1 Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Administrasi Negara, Ilmu Hukum, dan Hukum Tata Negara. Bisa mendaftar PPG PKN. Kemudian bahasa Indonesia yang bisa mendaftar ke bahasa Indonesia adalah lulusan pendidikan bahasa dan atau sastra Indonesia. Sastra Indonesia, tadris bahasa Indonesia. Kemudian PPG bahasa Arab yang bisa mendaftar adalah pendidikan bahasa atau sastra bahasa Arab, sastra Arab, tarjamah bahasa Arab. Matematika, dan matematika, pengajaran matematika, matematika, statistika, dan tadris matematika. Untuk BK, bimbingan dan konseling atau konselor. Sarjana bimbingan konseling, bimbingan dan penyuluh, psikologi, bimbingan dan konseling Islam. Mapel geografi ini di Aliyah ya. Pendidikan geografi, geografi, mapel ekonomi, pendidikan ekonomi, akuntansi, ekonomi koperasi, administrasi perkantoran, tata administrasi niaga, ekonomi akuntansi, manajemen, ekonomi koperasi, ekonomi syariah, ekonomi pembangunan, sosial ekonomi, dan akuntansi syariah. Nah, jika sahabat ingin melihat juknis lengkapnya, tinggal klik di sini, nanti silakan download juknis lengkapnya.
Nah, demikian sahabat tentang daftar linearitas program studi PPG dengan kualifikasi S1 atau D4. Jadi sahabat yang sekarang misalkan ada lulusan matematika, lulusan IPS ngajar di SD, itu tidak usah bingung mau dikasih pelajaran SD itu juga karena memang sudah linear dengan program studi PPG guru kelas MI ya. Jadi bisa mendaftar PPG di guru kelas MI. Kemudian sahabat jangan bingung ya, misalkan ada kita semua masih honorer. Kemudian kita lulusannya ijazahnya adalah ijazah lulusan pendidikan biologi. Itu nanti masuknya ke rumpun IPA ya. PPG-nya ke rumpun IPA, tapi kita diberikan mapelnya bukan mapel IPA. Apakah itu bisa mengikuti program PPG atau mengikuti seleksi akademik PPG atau pretest PPG? Itu sangat bisa sahabat, sangat bisa sekali. Jadi PPG itu basis pendaftaran datanya adalah linearitas kualifikasi S1 atau D4-nya sahabat. Jadi meskipun para sahabat yang sekarang yang belum ikut sertifikasi, lulusannya berbeda dengan pelajaran yang sekarang diajar, itu tidak jadi masalah sahabat. Pengalaman saya, banyak kawan-kawan saya waktu ikut PPG tahun 2019, itu ada yang sarjananya bahasa Arab tapi ngajarnya matematika. Ketika dia ikut PPG, berarti dia PPG-nya adalah bahasa Arab. Nah, itu sahabat. Jadi jangan bingung ya, sekarang mau dikasih pelajaran apapun tidak apa-apa. Yang penting tadi jangan sampai tidak dikasih jam mengajar. Karena minimal itu untuk tenaga honor atau yang belum sertifikasi minimal harus punya 6 jam mengajar agar jika memenuhi syarat nanti bisa diajukan untuk pengajuan tunjangan insentif. Nah, itu sahabat tentang video linearitas kualifikasi ijazah S1 dengan program studi PPG Kemenag. Ingat ya, jangan kecil hati, jangan berpikir kita ijazah hanya A, kemudian ngajarnya B, tidak bisa ikut PPG. Itu bisa sekali. Karena nanti ada proses pendaftarannya menggunakan basis data kualifikasi S1. Ingat, jangan lupa untuk di-verify ijazahnya, takutnya belum. Demikian sahabat video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan klik like. Yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Yang ingin tanya jawab, silakan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat semua untuk share ke kawan-kawannya agar channel Ambul Tutorial semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.